Mari kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dengan satu kalimat ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pandangan yang realistis tentang hidup ini. Realistis tapi alkitabiah. Hidup ini sukar. Nah, semua kita manusia itu mendambakan suatu masa depan yang gemilang. Di satu tempat yang super indah, di mana hidup di sana sangat amat aman dan sangat amat nyaman. Ya. Nah, itulah yang manusia cari. Hidup bahagia dalam kekekalan. Alkitab sendiri menyebut tempat itu sebagai sorga. Dan berikan kepada kita gambaran yang cukup rinci sorga itu seperti apa. Ya. Nah, tempat yang indah sekali, di mana di sana tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada perkabungan, tempat yang sangat amat indah sekali. Dan kita semua diberikan jaminan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk diberikan satu tempat di sana. Itu jaminan kita, itu keinginan kita. Tapi sementara menantikan tiba di sana, Alkitab berikan kepada kita satu gambaran yang juga tentang hidup ini. Ya, hidup di dunia ini akan sukar, ya, akan datang masa yang sukar katanya. Ya, nah dia mengatakan bahwa itu akan terjadi pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman. Ya. Nah, kapan akhir zaman itu? Akhir zaman sudah dimulai 2000 tahun yang lalu. Persisnya kapan? Persisnya ketika terjadi pencurahan Roh Kudus. Karena pada waktu itu Petrus berdiri dan berkata demikian. Petrus berkata bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir. Jadi mulai saat itulah akhir zaman itu sudah mulai gerak. Jadi sekarang setelah 2000 tahun berlalu, saudara dan saya sudah tiba di ujung akhir zaman. Ya. Nah, hidup di akhir zaman akan tambah sulit karena beberapa hal. Yang saya lihat adalah begini. Kemajuan teknologi akhir zaman. Ya. Nah, teknologi jelas membuat hidup kita semakin gampang. Tapi pada saat yang sama saya mesti mengatakan buat hidup kita semakin sulit juga. Teknologi, contoh teknologi komunikasi membuat kita lebih gampang koneksi satu dengan yang lain, ya. Dan juga adanya yang namanya internet itu juga membuat pengetahuan kita tersedia buat kita yang pengen belajar apa saja, ya. Nah, teknologi itu membuat hidup gampang, tapi teknologi juga membuat hidup akan jadi sangat amat rumit sekali, ya. Karena pekerjaan tertentu itu akan diambil alih oleh yang namanya mesin. Maaf. Mesin atau robot. Ya. Jadi manusia sekarang harus belajar mengendalikan robot. Nah, lama-lama manusia mesti tidak lagi belajar mengendalikan robot, tapi bekerja sama dengan robot. Dan lama-lama manusia akan bekerja jadi bawahannya robot. Lama-lama pekerjaan akan diambil alih oleh robot. Inilah yang dilihat oleh satu orang pendiri satu perusahaan komputer bernama Sun Microsystems. Beliau mengarang satu artikel yang judulnya begini, The Future Doesn't Need Us. Masa depan tidak memerlukan kita. Kalau tren komputer yang sekarang, teknologi sekarang diikutin terus, pada suatu saat hidup ini, dunia ini tidak memerlukan manusia lagi. Tapi semua akan dijalankan oleh mesin semua. Terus manusia gunanya ada untuk apa? Itu pertanyaannya. Nah, jadi saudara sekalian, beberapa orang berusaha lihat ke depan dan mencari tahu hidup itu jadinya seperti apa. Yang saya cuma bisa katakan begini, bangkitnya mesin, ya, dan kemudian yang namanya kecerdasan buatan, itu akan membuat dunia ini jadi beda sekali. Ya, karena mesin makin lama makin canggih dan mengalahkan manusia.
Tapi juga kita melihat dalam hari-hari ini kejahatan manusia dan keserakahan manusia itu semakin menjadi-jadi. Dunia ini hari-hari ini bukannya tambah jadi aman. Ya. Dengan apa yang terjadi di dunia ini, kemudian saling tuduh antar negara-negara di dunia, saling ancam yang terjadi, kita bisa melihat hari-hari ke depan ini akan tambah tegang, saudara-saudara sekalian. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan bersama dengan dosa muncul dalam hidup manusia, muncullah juga masalah dalam hidup manusia. Menurut Kejadian, itu masalah muncul dari contoh pertengkaran suami istri, sampai putusnya hubungan dengan Allah, sampai kepada namanya penyakit, kesusahan mencari nafkah, dan akhirnya kematian. Ya. Nah memang ketika kita datang kepada Yesus, kuasa dosa itu dipatahkan, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Tapi ketika kita dalam status ciptaan yang baru, kita perlu perhatikan juga bahwa satu, kita ini masih hidup dalam daging yang rentan terhadap dosa. Itu yang pertama, kita masih hidup dengan daging yang sama sebelum kita bertobat, yang rentan dengan dosa. Tapi yang kedua, kita juga hidup dalam dunia yang masih ada dalam cengkraman dosa. Ya. Nah, jadi saya kasih contoh pengaruh kejatuhan ke dalam dosa itu adalah keserakahan, iri hati, ya, kemudian alam berubah, gempa bumi, kemudian kerusakan lingkungan, ya. Nah, lalu kemudian saudara, saya mesti perhitungkan bahwa hidup tanpa sukar tidak hanya semata-mata karena manusia sudah jatuh dalam dosa, karena kemajuan teknologi, tapi juga ada unsur peperangan rohani. Nah, ini aspek yang tidak kelihatan perlu kita perhatikan karena setan itu bekerja keras, membuat sebanyak mungkin orang masuk jadi teman dia di neraka itu. Ya. Dia berusaha menggagalkan rencana Allah atas muka bumi ini melalui keluarga. Dia berusaha hancurkan keluarga demi keluarga, dia berusaha hancurkan pelayanan dan para hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi karena itu, saudara sekalian, begini, saya berharap saudara-saudara bisa ikuti, saya punya pola berpikir, logika saya ya, begini. Mungkin saudara-saudara akan merasa bahwa saya ini orangnya itu pesimis. Bahwa saya bicara soal kesukaran. Tapi saudara-saudara sekalian, saya baca Alkitab soalnya. Kitab Wahyu itu isinya kesukaran semua. Itu isinya bencana semua itu. Ya. Ketika di ujung lah, baru kemudian kita ditunjukkan sorga. Di situ baru gambarannya berubah. Ya. Nah, saya berharap dengan jalan kita memahami realita ini, kita akan hidup dalam realita. Ya. Entah kita dalam Kristus atau di luar Kristus, entah kita bertuhan atau tidak bertuhan, hidup jelas akan tambah sukar. Ya, ini realita. Ya. Nah, banyak orang Kristen barangkali hidup dalam suatu impian ketika menjadi Kristen. Hidup bersama Kristus adalah hidup yang luar biasa enak. Ya. Doa langsung dijawab, nggak pernah sakit, nggak ada uang, nggak pernah kalah dalam apapun juga, nggak ada masalah rumah tangga, kalau ada masalah tinggal teriak sama Tuhan saja. Itu impian yang akan terjadi nanti memang, tapi tidak di dalam hidup di dunia ini, tapi hidup yang akan datang ketika Tuhan datang kembali ke muka bumi ini. Sementara menantikan sorga itu, saudara saya mesti terima pandangan ini, hidup tanpa sukar. Nah, kalau saudara terima ini, realita ini, saudara akan terhindar dari kekecewaan. Ya. Kalau saudara berharap A, terus mendapat B, saudara akan kecewa. Ya. Seperti Yakub lah di Alkitab. Dijanjikan kawin sama Rahel. Tahu-tahu ketika besok pagi dia bangun, di sebelah dia bukannya Rahel, tapi Lea. Ya. Nah, saya berharap, kalau saudara berharap, oh hidup ini tambah enak dan gampang, saya merasa saudara mesti siap-siap kecewa. Ya. Justru karena kita menyadari bahwa oh hidup akan sukar, kita jadi tambah kuat. Karena ketika kita sadar hidup ini akan sukar, kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan persiapkan anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu juga memiliki kekuatan untuk menghadapi kesukaran hidup ini. Ya, hidup ini, saudara-saudara perhatikan ya, ada ayat di 1 Korintus 1 ayat 20. 1 Korintus 1 ayat 20, saya bacakan versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK.
Kalau saudara mau versi BIMK itu tinggal download aja ya. Di aplikasi yang namanya YouVersion itu ada Alkitab versi BIMK. Nah, saya bacakan ya. Dan sebentar lagi kelihatannya tidak lama lagi, mudah-mudahan nggak lama lagi akan terbitkan Alkitab versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Oke, saya bacakan 1 Korintus 1 ayat 20. Nah, apa gunanya orang-orang arif itu? Apa gunanya mereka yang berilmu? Apa gunanya ahli-ahli pikir dunia ini? Allah sudah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dunia ini adalah omong kosong belaka. Saudara perhatikan bahwa dunia ini penuh dengan orang bingung hari-hari ini. Para pengusaha bingung, para pekerja bingung, para politisi bingung, ibu rumah tangga bingung, orang tua bingung, kebingungan dan kegamangan menjadi ciri khas pada hari-hari ini, ya, saudara sekalian. Apalagi sehubungan dengan perubahan besar yang terjadi karena yang namanya COVID ini. Membawa perubahan besarnya bukan main, yang membuat orang itu nggak tahu dia mesti bagaimana. Ketika dalam kebingungan ini, apa yang harus kita perbuat? Saudara-saudara, saya mengusulkan ada 5 hal yang bisa kita lakukan ya. Ada 5 step untuk kita keluar dari kebingungan kita. Karena kebingungan sekarang ini rasanya seperti labirin. Orang jadi bingung mesti gimana. Oke, saya usulkan 5 step. Oke. Step 1. Kita perlu punya petunjuk. Ya. Kita perlu punya petunjuk. Kita mesti gerak kemana nih? Nah, saudara baca Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Jadi, menurut Yesaya, kita akan dapat petunjuk. Ya. Yaitu ada suara yang ngomong sama kita, kamu mesti maju, mesti kanan, mesti kiri. Hari-hari ini, kita perlu yang demikian. Untuk kasih tahu sama kita, gini loh cara ngelangkahnya. Ya. Cuman tentu masalahnya adalah, apakah kita terbiasa dengan suara itu? Sehingga kita bisa yakin ini jalan Tuhan. Nah, untuk itu menurut saya diperlukan sesuatu sikap hati, yaitu begini, saudara sekalian. Beberapa orang itu cari petunjuk Tuhan, itu hanya pengen tahu, sekedar pengen tahu, kira-kira apa pendapat Tuhan ya? Kayak nanya sama teman-temannya, menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Tuhan, menurut Tuhan gimana? Kadang-kadang kita bertanya itu bukan karena kita pengen taat, bukan. Kita nanya itu hanya karena semata-mata saya pengen tahu apa pendapat kamu. Nah, sama Tuhan nggak bisa demikian. Ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara datang dengan satu sikap yang simpel sekali. Saya pengen dengar suara Tuhan untuk saya melakukan suara Tuhan. Lain dari itu, keliru. Suatu hari saya dalam suatu kebingungan besar sekali menyangkut masa depan saya. Ya. Saya mesti ambil satu keputusan yang akan menentukan sekali pelayanan saya, akan menentukan sekali keluarga saya, banyak sekali lah ya. Nah, saya berdoa, saya minta petunjuk Tuhan. Berminggu-minggu. Kira-kira 2 bulan. Kemudian saya pergi ke Israel. Di Israel, pada waktu itu, kami dibawa ke Taman Getsemani. Nah, kalau saudara pernah ke Israel, saudara tahu kalau saudara ke Taman Getsemani, saudara akan dibawa ke gereja segala bangsa, Church for All Nations. Ya, di sana ada taman kan. Jadi saudara masuk ke situ, kemudian saudara doa di situ. Tapi pada hari itu kami dibawa bukan ke situ. Kami dibawa ke seberang jalan kecil itu, sampingnya gereja itu, ada satu taman yang isinya pohon zaitun semua. Nah, pohon itu ketutup, dikunci selama ini, ya. Tapi kami ada koneksi bisa buka gembok tersebut. Gemboknya itu kuncinya adalah dolar. Saya kok kasih duit, kita dikasih masuk ke situ untuk berdoa di bawah pohon zaitun. Oke. Nah, oke. Di bawah pohon zaitun jam 1 siang. Dan kemudian peserta 65 orang, 65. Itu dibagi suruh doa di bawah pohon. Wih, asik banget tuh.
Doa di bawah pohon zaitun di Taman Getsemani, bayangkan aja, semua pada kusuknya bukan main, semua udah pada di situ dah, aduh mantap sekali berdoa di bawah pohon zaitun di Taman Getsemani, mantap. Masalahnya saya bagi orang ke pohon-pohon, nggak ke bagian pohon, oke? Pohonnya nggak sampai 65 soalnya. Lalu kemudian saya suruh orang ke pojok, ini semua pojok diambil, saya nggak ke bagian pohon, nggak ke bagian pojok. Jadi apa yang terjadi? Saya berdiri di tengah taman jam 1 siang. Tengah taman jam 1 siang, saya kemudian lihat ke langit. Dan kemudian saya bilang sama Tuhan begini, ini kata-kata saya. Tuhan, tolong kasih tahu sama aku ini mesti kiri apa kanan? Kasih tahu aja, kiri apa kanan, dan aku janji aku akan nurut, entah kiri, entah kanan. Pokoknya kalau Tuhan bilang kanan, aku kanan, kiri, aku kiri. Pokoknya aku nggak akan hitung untung rugi lah. Asal Tuhan bilang kanan, aku kanan, asal kiri aku. Sekalipun itu merugikan aku. Nah, saya ngomong demikian ya. Terus saya ngomong begini. Dan berikanlah aku telinga yang cukup peka untuk mendengar. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan nggak betapa kagetnya saya? Saudara mesti tahu begini. Saya bukanlah orang yang gampang ngomong, saya dengar suara Tuhan. Saya nggak gampang ngomong gitu. Kenapa? Karena saya tahu resikonya. Kalau saya ngomong, saya dengar suara Tuhan, Tuhan bicara sama saya. Tahu-tahu Tuhan nggak bicara, saya repot. Ya, mending saya hati-hati. Ya. Tapi saya kasih tahu sama saudara, pada hari itu saya yakin sekali, saya dengar suara Tuhan. Karena mendadak siang hari bolong kok, jam 1 siang, di tengah taman, mendadak saya dengar ada ngomong sama saya begini. Daripada kamu minta telinga yang peka untuk mendengar, kamu belajar taat saja, melangkah dengan membuta. Hari itu iman saya ditantang. Begitu saya dengar itu, saya langsung bilang, oke, terima kasih Tuhan. Saya ambil satu keputusan yang secara keuangan, secara kemanusiaan, bikin saya rugi besar. Pada hari itu, saya belajar satu hal yang penting sekali, saudara sekalian. Saudara dan saya mesti tiba pada satu titik, di mana kita mesti percaya bahwa Allah yang kita sembah itu, dalam Kristus Yesus, itu cukup besar, cukup punya kuasa, cukup mampu, cukup peduli untuk kasih tahu sama kita kalau kita salah jalan. Umpama dia mau kita ke kanan, tahu-tahu kita ke kiri. Kan salah tuh. Nah, kita mesti percaya bahwa kalaupun saya salah, Tuhan itu akan tetap saya tahu, sini, bukan situ. Kanan. Mesti tiba pada titik seperti itu, di mana kita meyakini Tuhan akan pimpin kita. Jadi saudara, saya nomor 1 dapat petunjuk. Nomor 2, kalau petunjuk nggak ada, saudara mesti dapat yang namanya hikmat, ya. Nah, hikmat itu tidak berupa suara. Hikmat itu adalah seringkali suatu dorongan dalam hati, suatu muncul di sini, kayaknya aku mesti ke kanan deh, kayaknya aku mesti ke kiri deh. Ya, kira-kira demikianlah. Atau saya mesti stop deh, atau saya mesti maju. Jadi nggak ada sesuatu yang clear, jelas. Saya contoh, Amsal 27 ayat 12, yang seringkali beberapa orang sekarang ini pakai ini ya, kutip ayat ini, Amsal 27 ayat 12. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, perhatikan orang bijak ya. Orang bijak itu orang pasti orang berhikmat. Wise man. Kalau orang yang punya hikmat, yang punya wisdom, ya, punya hikmat. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi pengalaman hidup itu bisa membuat hikmat kita itu bisa bertambah. Nah, jadi kalau saudara jadikan berbagai pengalaman hidup kita menjadi satu pembelajaran, ya hikmat kita akan bertambah, ya. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik. Saya bagi manusia ke dalam 3 kategori, ya, 3 kategori. 1, orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak pernah belajar dari kesalahannya. Dia ulang lagi kesalahannya. Ya. Itu orang bodoh. Orang pintar di atasnya dia. Atasnya orang bodoh, orang pintar. Orang pintar adalah orang yang belajar dari kesalahannya sendiri supaya dia nggak ngulang. Ya, saya ulang ya. Orang bodoh adalah orang yang tidak pernah belajar dari kesalahan sendiri. Jadi dia bolak-balik
Kesana terus, kena sana terus. Itu orang bodoh. Orang pintar adalah orang yang belajar dari kesalahannya sendiri, maka tidak terulang lagi. Tapi di atasnya orang pintar, itu namanya orang bijak. Orang bijak itu adalah orang yang bukan belajar dari kesalahan diri sendiri, tapi dia belajar dari kesalahan orang lain. Orang lain salah, dia lihat, dia bilang, oh kalau gitu saya tahu, saya nggak boleh begitu. Jadi mari kita semua jadi orang bijak, saudara-saudara sekalian. Ya, orang yang punya hikmat dalam hidup kita. Oke, jadi saudara-saudara, dalam keadaan yang dunia serba kebingungan, kita baru punya petunjuk. Kalau nggak ada petunjuk, minimal kita mesti punya hikmat. Ya. Kalau kita nggak punya itu, saudara sekalian, kita perlu intervensi dari Tuhan. Intervensi campur tangan dari Tuhan. Ya. Yang dimana, saudara sekalian, tadi saya katakan itu iman kita itu mesti percaya bahwa akan terjadi intervensi dari Tuhan. Nah, intervensi dari Tuhan itu seringkali berupa hal yang seolah-olah biasa. Sehingga orang mungkin tidak merasa ini pertolongan Tuhan. Ya, saya kasih contoh ya, saudara sekalian, soal intervensi ini. Kisah 16 ayat yang ke-6. Kisah 16 ayat yang ke-6. Kisah 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, kita nggak tahu gimana cara Roh Kudus mencegah mereka. Oke? Tapi yang jelas mereka mau ke kanan, disuruh, tetap, nggak, kiri. Ya, kira-kira begitulah. Karena kalau dari Yerusalem naik ke atas, Asia itu sebelah kanan. Ya, dia mau kanan, nggak dikasih, nggak boleh. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Sekarang mereka mau naik. Nggak boleh juga. Kanan nggak boleh. Ke atas nggak boleh. Berarti bolehnya kemana nih? Kan dia dari bawah. Nggak boleh kembali ke bawah dong. Jadi hanya bisa ke kiri. Yaitu ke Eropa. Ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi rupanya di awal ketika dia hadang Roh Kudus itu mau ke Asia nggak boleh, mau ke Bitinia nggak boleh, mereka masih belum tahu. Masih belum yakin. Baru setelah mimpi pada malam itu, maka kesimpulan. Dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Jadi rupanya di awal belum tahu. Nah, itu contoh intervensi dari Tuhan membuat arah kita itu bisa berubah. Ya, kira-kira 3-4 tahun lalu, ya 3 atau 4 tahun lalu ya, saya ini sama istri saya pergi ke Hong Kong. Kami ke Hong Kong nggak lama. Hanya pengen datang untuk satu meeting saja. Satu meeting, satu appointment, yang akan mengubahkan arah perjalanan saya. Jadi kami tiba di Hong Kong, kemudian ketemu dengan orangnya, nah kami bicara tentang arah pelayanan saya ke depannya, di mana saya ada suatu tawaran untuk saya itu mengepalai satu pelayanan internasional di Indonesia, di mana ya saya bicara tentang berbagai hal, termasuk berapa perkiraan saya bisa terima penghasilan dari pelayanan tersebut dan lain sebagainya. Oke. Jadi kami pulang dari Hong Kong dengan suatu keputusan, oke lah, mungkin ini yang bisa kita lakukan lah ya. Akses internasional terbuka, bisa bicara di mana-mana, bisa sekolah lagi, dikasih sekolah lagi ya, dikasih rumah, dikasih ini semua nyaman lah ya, semua nyaman ya. Pokoknya ini sesuatu yang sangat menarik sekali ya, secara manusiawi. Ya, tapi sama itu nggak jadi, saudara sekalian. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Saya cuma bisa bilang, intervensi dari Tuhan. Yang menaruh dalam hati saya pikir, ya enggak. Itu. Akhirnya nggak jadi. Ya, kira-kira gitulah, saudara sekalian. Ya, hampir udah belok, nggak jadi belok. Ya. Oke, sekarang nomor 4. Kita perlu petunjuk, atau hikmat, atau intervensi. Sekarang berikutnya, kalau itu nggak ada juga, kita perlu mujizat. Kalau petunjuk tidak kita lihat, hikmat tidak kita dapat, intervensi tidak terjadi, maka kita perlu mujizat. Nah, mujizat adalah pernyataan kuasa Allah dengan cara yang ajaib dan seringkali bersifat yaitu mustahil. Dan kita perlukan hal seperti itu. Ketika
tahun 2007 saya ada di Papua. Dan waktu itu kami ketinggalan pesawat. Karena ketinggalan pesawat, ya ada waktu kira-kira 7 jam lah. Ya, saya usul kepada hamba Tuhan yang menyertai kami, Pendeta Masyarakat 6. Saya bilang, oke kita mendingan daripada di sini, mending kita cari kamar hotel aja deh. Kami cari kamar hotel untuk bisa baring sebentar ya. Kemudian saya bilang gini sama Pendeta Amos, saya bilang, bisakah Pak Amos tolong doakan saya. Dia berdoa buat saya, saudara sekalian. Dan dalam doanya itu, dia bilang kalau saya balik ke Jakarta, saya akan ketemu dengan satu orang, laki-laki yang punya gedung. Dan laki-laki itu akan menawarkan, gedungnya itu ada yang lantai yang kosong. Nah, orang tersebut akan nyuruh saya pakai lantai kosong itu untuk dipakai buat gereja. Ketika saya ketemu orang itu, dia bilang, nah, itu orang dari Tuhan, kamu ikutin dia. Singkat cerita, saya balik Jakarta, tidak ada apa-apa. Ya. Nggak terjadi apa-apa. Nggak ketemu orang, nggak. Tapi 4-5 bulan kemudian, saya di satu gereja dicari oleh satu orang tua. Ya. Seorang Buddha. Ya, nggak tahu kenapa nyari saya juga bingung. Orang tinggal di Singapura, kadang-kadang ke Jakarta, kemudian dia cari saya. Dan dia datang ke gereja untuk nyari saya. Nggak kenal saya sama sekali. Cuma pengen ketemu sama pendeta namanya Sukirno Taryadi. Terus saudara bayangkan aja. Orang nggak pernah ketemu saya, nggak tahu saya itu seperti apa. Kok bisa-bisanya minta ketemu saya, minta ajudannya itu untuk nyari, akhirnya ketemulah saya sedang khotbah di satu gereja di Duta Merlin. Ya, di situ dia datang dan kemudian minta saya doakan. Ya, sekali lagi beliau orang Buddha ya. Minta tolong didoakan. Setelah itu dia ngajak saya makan. Waktu ngajak makan dia bilang begini, saya punya gedung lantai 8 itu kosong, nggak ada yang pakai sama sekali. Saya mau Anda pakai buat gereja. Itu orang dari Tuhan, saudara sekalian. Ya. Itu adalah contoh suatu mujizat yang terjadi. Saya akan cerita panjang lebar, ceritanya panjang dan lebar sekali soalnya ya. Oke, saya stop di sini aja. Saudara-saudara sekalian, kita ini perlu petunjuk. Kalau enggak kita perlu hikmat, kita perlu intervensi, kita perlu mujizat. Kalau itu semua enggak ada, saudara sekalian, kita perlu satu, kekuatan. Terkadang kita memang mesti melewati lembah pergumulan untuk mencapai puncak keberhasilan. Terkadang kita seperti melewati satu lembah yang tak berujung. Yang kadang kita bertanya, aduh sampai kapan kayak begini. Kita perlu kekuatan untuk bertahan. Kita perlu kekuatan untuk menang. Kekuatan itu yang dimaksud itu adalah kekuatan dalam arti kitanya jangan lemah dan jangan melemahkan diri. Okay? Kekuatan itu adalah di mana kita bangkitkan diri kita, saudara-saudara sekalian. Untuk kita mengatakan saya nggak akan mengasihani diri saya sendiri, saya akan bangkit dan akan berbuat sesuatu. Okay? Itu yang saya maksud. Okay? Nah, tapi saudara akan menemukan di Alkitab bahwa seringkali kekuatan itu mesti muncul dari diri kita sendiri. Dan yang ngomong itu Tuhan. Saya kasih contoh ya. Di Yosua pasal 1. Yosua mesti masuk ke tanah Kanaan. Oke? Dan kemudian di situ saudara perhatikan begini. Di ayat yang ke-9, saya nggak akan baca panjang lebar. Ayat 9 begini. Ayat 9, Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan nggak bilang gini, tenang, saya kuatkan kamu. Enggak, dia bilang, kamu sendiri, kuatkan diri kamu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Itu Tuhan yang ngomong. Dia mengatakan, Yosua, kamu tuh jangan lemes. Kamu itu jangan lemah. Kamu tuh jangan kecut. Kamu tuh jangan tawar hati. Kamu tuh mesti kuat, kamu mesti bangkit, teguhkan hatimu, dan maju. Saudara terkasih, saudara saya dalam masa lockdown ini, apa yang saudara lakukan pada masa-masa ini? Saudara saya itu mesti menguatkan diri kita sendiri. Kita ini mesti meneguhkan diri kita, untuk kita jangan kecut, jangan tawar hati, untuk kita boleh maju. Saudara-saudara sekalian, jadikanlah masa lockdown ini menjadi satu masa di mana kita menguatkan diri kita. Satu masa di mana kita perkuat otot rohani kita. Satu masa kita memperkuat jiwa kita, saudara sekalian. Sehingga ketika ini semua sudah berlalu,
Kemudian segala sesuatu itu terjadi seperti dulu lagi, normal lagi istilahnya. Saudara dan saya sudah menjadi orang yang berbeda. Sudah menjadi orang yang lebih kuat daripada sebelum lockdown. Jadi mesti ada perbedaan sebelum dan sesudah lockdown. Kita mesti jadi orang-orang yang berbeda karena kita mesti ambil kesempatan ini, seize the moment. Kita ambil kesempatan ini untuk kita jadi orang yang lebih baik, yang lebih kenal Tuhan, lebih cinta Tuhan, yang orang-orang yang punya kekuatan lebih, saudara-saudara sekalian. Saya mau tutup dengan satu cerita ya, kemudian kita akan berdoa ya. Saya bicara satu contoh tentang satu orang suster ya, yang di Baltimore, ini udah umur 85 tahun. Si suster ini, karena sesuatu hal nggak bisa ikut retret teman-temannya. Jadi teman-temannya retret semua tinggal sendirian. Dia naik lift, liftnya itu rusak. Jadi si suster tua ini itu kejebak di dalam lift tersebut selama 4 malam. Ya. 4 malam sendirian, ingat ya, tanpa lampu ya, geyap guyita. Geyap guyita. Ada bawa handphone, sinyal nggak ada. Mau bilang apa? Ya. Nah, untung puji Tuhan, pada saat itu dia bawa satu jerikan air, plus satu pak seledri, ya. Mungkin masih ada itu apa permen batuk. Jadi dia bertahan dengan minum air itu sama ngunyah seledri itu. Tapi ketika dia akhirnya ketahuan, bahwa lagi kejebak di situ, dia kan diinterview oleh CNN ya. Jadi CNN sampai interview si suster ini. Dia bilang begini, saudara perhatikan ya. Kalau saudara kejebak di dalam lift 4 hari 4 malam tanpa lampu, tanpa listrik, geyap guyita itu, saudara-saudara gimana pengalamannya? Dia bilang begini, yang terjadi pada saya 4 malam itu adalah suatu anugerah. It's a gift. It's really a gift, dia bilang, karena I believe that God's presence was my strength and my joy. Dia bilang karena kehadiran Tuhan di dalam lift tersebut, itu adalah kekuatan saya dan sukacita saya. I felt God's presence almost immediately. Saya merasakan kehadiran Tuhan langsung loh, hampir seketika langsung. Ketika lampu mati, lift berhenti, saya rasa hadirat Tuhan. I felt like He provided the opportunity for a closer relationship. Saya merasa Tuhan ternyata memberikan saya kesempatan yang indah untuk hubungan yang lebih dekat. Jadi dia cerita, saya mengubahkan lift rusak tersebut menjadi ruang doa. Saudara-saudara sekalian, dia lockdown. Dan dia mengubahkan masa lockdown itu menjadi satu momen untuk berdoa. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, mari kita bangkit ya. Jangan lemes lagi ya. Jangan lemes lagi, jangan lemah lagi. Saudara mesti bangkit. Saudara mesti kuat, bangkitkan dirimu, kuatkan dirimu. Dan ketika kita maju seperti demikian, Tuhan pasti akan tolong kita, saudara-saudara. Saya tahu momen sekarang, momen yang sulit. Momen yang tidak gampang. Ya, tapi mari kita, saudara-saudara sekalian, jadikan momen ini menjadi satu momen untuk kita dekat dengan Tuhan, menjadi lebih baik daripada sebelumnya, sehingga masa ini berlalu, lockdown berakhir, saudara dan saya sudah jadi orang yang beda. Saudara tahu nggak, saya sudah jadi orang yang berbeda sekali dalam waktu 1,5 bulan ini, saudara sekalian. Ya. Kita mulai tanggal 21 Maret, mulai berdoa. Dan di tengah-tengah doa itu, saudara sekalian, tragedi menghantam hidup saya. Ya. Saudara tahu bahwa saya terima kabar buruk jam 7.35 malam. Jam 8 saya mesti duduk depan kamera, depan handphone, dan menguatkan orang-orang. Saudara pikir itu gampang? Tidak gampang. But somehow, saya lewati masa-masa berat seperti itu, saudara sekalian. Dan saya ajak saudara-saudara untuk tidak jadi lemah. Saudara jadi kuat. Ya, untuk kita meniru Tuhan kita. Tuhan kita itu kuatnya bukan main. Hebat sekali. Ya. Disalib, dia tetap bisa lakukan apa yang perlu dia perbuat. Dihukum mati, dikubur, dia bangkit lagi loh, saudara-saudara sekalian. Kita ini punya Tuhan yang kayak gitu loh. Tuhan ya sama sekali nggak pernah kalah.
Nggak pernah menyerah, saudara sekalian. Sampai dikubur sekalipun dia mengalahkan maut. Kita punya Tuhan seperti itu. Kita mesti kuat. Kita harus kuat. Kita mesti kuat. Kita nggak ada alasan lemah, saudara sekalian. Ya, saudara, saya mesti kuat. Mesti kuat. Mesti kuat. Dan mesti jadi pemenang. Karena Tuhan kita adalah pemenang, saudara sekalian. Oke. Nah, begitulah. Semungut. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Ya, waktu kita nggak lama. Ya. Waktu kita nggak lama, saudara sekalian ya. Kita punya waktu kira-kira 5 menit untuk kita berdoa ya. Oke. Baik, saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya. Oke. Itu ada Ibu Veronica Kolondam. Jadilah bijak di masa sulit. Benar sekali. Ya, jadilah bijak di masa sulit. Baik, saudara sekalian, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus.